Wali Songo, lebih dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali, merupakan tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo merupakan para pendakwa Islam yang hadir di Pulau Jawa sejak akhir abad 15 hingga abad 16. Ada cukup banyak literatur yang membahas Wali Songo. Di antara paling populer adalah Babat Tanah Jawa, yang ditulis era Pakubuwana abad 19 dan literatur yang jauh lebih tua. Kitab Walisana yang bersumber pada literatur Kedatuan Giri, abad 16. Sementara pendekatan arkeologis dan filologis membuktikan Islam sudah datang di Pulau Jawa sejak abad 11 Masehi, jauh sebelum era Wali Songo. Karya sastra Babat Tanah Jawa menyebut bahwa anggota Wali Songo yang berdakwah di Pulau Jawa berjumlah sebanyak 9 orang. Sebab, Songo berarti 9. Di antara anggota Wali Songo yang berdakwah di Pulau Jawa pada abad 15-16 Masehi versi Babat adalah 1. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Ampel Raden Rahmat, 3. Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, 4. Sunan Derajat Raden Qasim, 5. Sunan Kudus Jafar Sodik, 6. Sunan Kalijaga Raden Said, 7. Sunan Muria Raden Umar Said, 8. Sunan Giri Raden Paku, 9. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Secara literatur, istilah Wali Songo muncul pertama kali pada Babat Tanah Jawa. Pakem standar yang menyebut jumlah wali ada 9 orang, sumber paling tua adalah karya Babat Tanah Jawa di era Pakubuwana tersebut. Sebelum era sastra Babat Tanah Jawa abad 19 Masehi, tak ditemui istilah Wali Songo, yang ada adalah Walisana. Sementara literatur-literatur yang menginduk pada Babat Tanah Jawa seperti Babat Kartasura, Serat Ronggowarsito, Serat Centini, Babat Bandawasa, Babat Pati, Babat Aji Soko, Babat Brawijaya, Babat Trunojoyo, Babat Mataram dan babat-babat lainnya. Menginformasikan perihal tak jauh berbeda dari sumber utamanya, yaitu Babat Tanah Jawa abad 19 Masehi. Jumlah wali sebanyak 9 orang yang dipakemkan Babat Tanah Jawa, berdampak negatif pada terjadinya kesalahan logika periodisasi. Misalnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik digolongkan ke dalam generasi Sunan Ampel. Padahal, Syekh Maulana Malik Ibrahim sudah wafat, bahkan ketika Sunan Ampel belum memulai gerakan dakwah. Banyak yang menyamakan tokoh Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik dengan Maulana Ibrahim Asmorokondi Tuban, ayah Sunan Ampel. Padahal, keduanya dua tokoh yang berbeda. Keduanya juga hidup di zaman yang berbeda. Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik jauh lebih dulu datang ke Pulau Jawa, sebelum Maulana Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel. Ada cukup banyak wali yang tidak terakomodir Babat Tanah Jawa, namun memiliki jejak literatur dan arkeologis jelas. Seperti Fatimah binti Maimun abad 11 Syekh Syamsuddin Al-Wasil abad 12 Sultan Malik As-Soli abad 13 Syekh Maulana Malik Ibrahim akhir abad 13 Syekh Jumadil Kubro abad 14 Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, akhir abad 14 Syekh Siti Jenar abad 15 hingga Wali Tembayat abad 16. Dalam kitab Walisana, literatur ilmiah yang jauh lebih tua dan lebih dipercaya dibanding sastra Babat Tanah Jawa, memberi informasi berbeda. Literatur yang ditulis pada awal abad 16 tersebut tidak menyebut Wali Songo, tapi Walisana. Sana, merupakan bahasa Jawa kuno yang berarti tempat atau daerah. Walisana berarti wali di suatu daerah. Berdasar kitab Walisana, jumlah wali pada awal abad 16 Masehi sebanyak 8 orang. Yaitu, 1. Sunan Ampel di Surabaya, 2. Sunan Gunung Jati di Cirebon,
3. Sunan Ngudung di Jipang. 4. Sunan Giri di Gresik. 5. Sunan Bonang di Tuban. 6. Sunan Alim di Majagung. 7. Sunan Mahmud di Derajat. Dan 8. Sunan Kali. Istilah Walisana berkonsep Wali Wolu Siji Tinari. Setiap zaman dan era selalu memunculkan tokoh-tokoh yang berbeda, berbasis titik kewilayahan dakwahnya. Walisana tidak berbasis pakem nama seperti babat tanah Jawa, tapi berbasis kewilayahan dakwah. Dalam konsep Walisana, memungkinkan cukup banyak nama wali di tiap kewilayahan dan zaman. Demikian singkat cerita dan sejarah Wali Songo.